Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami sungguh kagum. Betapa sungguh bijak dan luar biasa Engkau, ya Tuhan. Betapa Engkau mengambil langkah yang begitu menyakitkan untuk menyelesaikan masalah dosa. Dan juga pada saat yang sama Engkau juga meyakinkan semua makhluk ciptaan-Mu bahwa Engkau adalah adil dan penuh kasih dalam segala jalan-Mu. Bapa, kami mohon saat kami membuka firman-Mu untuk kami pelajari hari ini, sedikit tambahan lagi mengenai penghakiman ini. Agar Roh Suci-Mu hadir bersama kami menuntun pikiran kami, untuk membuka hati kami. Kami berterima kasih karena bisa berada di hadirat-Mu. Dan kami mohon agar Engkau menyertai dan menuntun kami. Sebab kami mohon atas nama Yesus. Amin. Pada seminar kita yang lalu kita telah pelajari 3 tahap penghakiman yang berbeda. Kita lihat bahwa ada tahap pra-advent, yaitu sebelum Yesus datang, sebelum pintu rahmat ditutup. Yaitu mereka yang mengakui Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Hanya mereka ini saja yang masuk hitungan sebelum pintu rahmat ditutup. Dan alasannya adalah sebab Yesus mau datang untuk membawa mereka ke surga. Jadi haruslah dinyatakan dahulu di hadapan semesta alam bahwa mereka itu layak dibawa ke surga. Tahap kedua penghakiman dilaksanakan pada masa 1000 tahun. Dan penghakiman tahap kedua ini akan dilakukan oleh orang-orang kudus. Itu sesuai Wahyu 20 ayat 4 dan 1 Korintus 6 ayat 1-3. Yang dihakimi saat itu adalah orang-orang fasik yang sudah mati di bumi ini. Iblis beserta malaikat-malaikatnya juga akan dihakimi oleh orang-orang kudus. Tahap yang ketiga penghakiman itu dilaksanakan setelah masa 1000 tahun. Dan setelah 1000 tahun, orang-orang fasik akan dibangkitkan. Lalu mereka bisa melihat catatan mereka yang diperiksa oleh orang-orang kudus semasa 1000 tahun itu. Mereka sendiri bisa menyaksikan adilnya keputusan hukuman atas mereka. Dan mereka akan tunduk bersama seluruh semesta alam dan mengakui bahwa Tuhan bertindak dengan benar atas setiap kasus. Sekarang kita akan pelajari tema yang sama atau topik dari sisi pandang yang lain. Kita akan tinjau kitab Imamat 16. Mengenai kambing Azazel dan milenium dalam kitab Wahyu. Dan saya hendak mengawalinya dengan kitab Ibrani 8 ayat 1-6. Kita telah mempelajari di seminar sebelumnya bahwa bait suci di dunia adalah alat peraga yang mengajarkan cara Tuhan menyelesaikan permasalahan dosa. Dan saya ingin membaca ayat ini lagi. Sebab di situ letak pengertiannya bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah dosa di surga. Mengilustrasikannya melalui bait suci dunia yang merupakan alat peraga yang kita bisa amati. Ibrani 8 ayat 1 dikatakan, inti segala yang kita bicarakan itu ialah, kita mempunyai imam besar yang sedemikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, yang melayani di bait kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Jadi bait suci surgawi adalah bait suci yang sejati. Lalu di ayat 3 dikatakan, sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Karena itu yang satu ini, yaitu Yesus Kristus, juga harus mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia tidak akan menjadi imam, karena telah ada imam-imam yang membawa persembahan menurut hukum Taurat. Sekarang perhatikan ayat 5, yang melayani gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Jadi apakah bait suci di dunia dan pelayanannya itu? Pelayanan oleh para imam besar itu apa? Merupakan bayangan dan gambaran sama dari yang di surga. Seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan bait suci. Sebab demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu, menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ayat 6, tetapi sekarang ia, yaitu Yesus, telah mendapatkan, untuk kita, pelayanan yang jauh lebih baik. Karena ia juga adalah pengantara dari perjanjian yang lebih baik.
yang didasarkan atas janji yang lebih baik. Jadi perjanjian yang baru itu lebih baik karena darah Yesus benar-benar menghapus dosa. Darah Yesus benar-benar menyelesaikan masalah dosa. Darah lembu dan kambing tidak bisa menghapus dosa. Mengawali pelajaran ini, kita akan pelajari upacara harian di Bait Suci Ibrani. Dan saya akan meninjaunya kembali, jika Anda baca 16 pasal pertama dari Kitab Imamat. Di sana Anda akan temukan beberapa bagian ayat yang menjelaskan tentang cara-cara bagaimana upacara harian Bait Suci dilaksanakan. Tapi pada dasarnya ini adalah garis besar apa yang dilakukan pada upacara harian. Pertama-tama, ada orang berdosa. Tentu saja orang berdosa itu bersalah, maka dia harus mati. Tapi tentu saja Tuhan tidak menghendaki orang berdosa itu mati. Maka orang berdosa boleh membawa binatang yang tidak bercacat. Kita pakai domba sebagai contoh, walaupun ada juga binatang lain yang halal yang juga sebagai korban. Tapi orang berdosa bisa membawa domba yang tak bercacat celah, yang melambangkan Yesus Kristus. Dan dikatakan di sana dalam beberapa episode, bahwa orang berdosa itu atau imam akan meletakkan tangannya di atas kepala binatang kurban yang tidak bercacat celah itu. Lalu mengakui dosa orang berdosa itu atau imam tersebut di atas kepala binatang itu. Nah, kita perlu mengerti mengapa tangannya itu diletakkan di atas kepala domba. Apa yang terdapat di dalam kepala kita? Otak, dan otak ini adalah organ dari pikiran kita. Di manakah dosa-dosa manusia dipikul oleh Yesus? Di manakah Yesus rasakan beban terberat dosa tersebut? Di kesadarannya, atau di pikirannya? Jadi di sini kita dapati bahwa orang berdosa itu harus meletakkan tangannya atau terkadang imam yang meletakkan tangannya di atas kepala binatang kurban. Dan dia harus mengakui dosa itu di atas kepala binatang kurban tersebut. Dengan jalan ini, dosa itu dipindahkan dari orang yang berdosa kepada binatang kurban tersebut. Kemudian orang yang berdosa itu atau imam akan mengambil sebilah pisau. Dan dia akan mencurahkan darah binatang kurban itu. Lalu orang berdosa itu boleh pulang dengan jaminan pengampunan. Karena dosanya telah dipindahkan dari dirinya kepada domba kurban. Dan domba kurban itu telah mati menggantikannya. Inilah upacara yang terutama digambarkan di Imamat pasal 1 hingga 15. Nah, saya akan bacakan beberapa contoh dari beberapa pasal dalam kitab Imamat. Supaya kita bisa menangkap gambarannya. Imamat 5 ayat 10, setelah berbicara mengenai salah satu persembahan kurban. Dikatakan begini, maka imam mengadakan pendamaian bagi orang itu. Nah, perhatikan, ini adalah pekerjaan perorangan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian demi orang itu. Terhadap dosanya yang telah diperbuatnya. Sehingga ia menerima apa? Pengampunan, dia diampuni. Apakah ini bersifat individual? Tentu saja. Perhatikan penggunaan kata ganti orang yang dipakai beberapa kali. Demi orang itu, dosanya, yang diperbuatnya. Sehingga ia menerima pengampunan, dia diampuni. Perhatikan juga Imamat 5 ayat 13. Dikatakan di sana, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu. Karena dosanya yang telah diperbuatnya. Dalam salah satu perkara ini, sehingga apa, dia diampuni. Sekali lagi, ini adalah masalah pengampunan dan bersifat perorangan. Sekarang, perhatikan Mazmur 51 ayat 1-2. Ini adalah Mazmur penyesalan pertobatan Daud. Ketika Daud berbuat dosa perzinahan dan pembunuhan. Perhatikan apa permohonan Daud. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut rahmatmu yang besar. Perhatikan, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Apa yang dibersihkan dalam upacara harian? Apakah orang yang berdosa itu atau bait suci? Yang dibersihkan adalah orang berdosa itu. Orang berdosa itulah yang diampuni dan dibersihkan dari dosanya dalam upacara harian. Mari perhatikan juga Imamat 17 ayat 11.
Imamat 17 ayat 11 di sini berbicara mengenai persembahan kurban di mezbah. Dan dikatakan, bahwa nyawa makhluk hidup itu di dalam darahnya. Dan Tuhan berkata, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu, di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi jiwamu. Karena darahlah yang mengadakan pendamaian untuk jiwa. Detail yang menarik tentang imamat adalah apabila kita membaca pasal 1-15. Ada kata-kata tertentu yang muncul berulang-ulang. Kata-kata itu misalnya, dosa, pelanggaran, kenajisan, dan kejahatan. Dan hampir setiap kali kata-kata ini muncul di imamat pasal 1-15. Kata-kata tersebut muncul dalam bentuk kata benda tunggal. Dengan kata lain, yang tertulis bukanlah dosa-dosa, bukanlah pelanggaran-pelanggaran, bukanlah kejahatan-kejahatan, melainkan dosa, pelanggaran, kenajisan, dan kejahatan. Dan alasannya karena upacara sehari-hari itu mengurus perseorangan. Perorangan itu yang membutuhkan pengampunan. Orang itu yang membutuhkan pembersihan. Nah, marilah kita lihat penggenapan kutipan ini. Apakah yang digenapi dari upacara-upacara ini yang kita telah baca di Perjanjian Lama ini? Marilah kita buka kitab 1 Yohanes 1 ayat 9. Bagaimanakah upacara harian bait suci itu digenapi? Secara perorangan. Mari perhatikan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa-dosa kita, Ia setia dan adil mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, jika kita mengakui dosa-dosa kita, siapakah yang dibersihkan Yesus? Apakah bait suci? Bukan. Dia membersihkan kita dari segala kejahatan. Dia mengampuni dosa-dosa kita. Perhatikan Kisah Para Rasul 2 ayat 38, sekali lagi pelayanan harian bersifat perorangan. Yang dibersihkan adalah orangnya, bukan bait suci yang dibersihkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Dikatakan di sini, dan ini Petrus sedang berkhotbah pada hari Pentakosta. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah, dengarkan baik-baik, hendaklah kamu masing-masing. Apakah ini bersifat pribadi? Tentu saja, hendaklah kamu masing-masing dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Untuk alasan apa? Untuk pengampunan dosamu. Untuk pengampunan dosamu dan kamu, sekali lagi pakai kata ganti orang, akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi apakah pertobatan bersifat perorangan? Tentu saja, masing-masing kamu, katanya. Apakah baptisan bersifat perorangan? Tentu saja. Apakah pengampunan bersifat perorangan? Tentu saja. Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22 berkata, dan menurut hukum Taurat. Hampir ini berbicara tentang hukum upacara. Hampir segala sesuatu disucikan dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Kata remisi berarti pengampunan, jangan bingung. Itu bukan kata Greka yang berbeda. Setiap kali Anda lihat pengampunan dan remisi itu kata Greka yang sama. Jadi perhatikan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Sekarang perhatikan Wahyu 1 ayat 5. Kita lihat bagaimana upacara harian bait suci digenapi. Secara perorangan upacara itu membersihkan orang berdosa, mengampuni setiap perorangan yang berdosa. Wahyu 1 ayat 15 berkata, berbicara mengenai Yesus. Bagi Dia, yang mengasihi kita, dan yang telah membasuh kita dari dosa kita oleh darahnya. Apakah yang Yesus basuh, bait suci atau kita? Dia membasuh kita oleh upacara harian bait suci. 1 ayat terakhir Kisah Para Rasul 5 ayat 31. Kisah Para Rasul 5 ayat 31. Berbicara mengenai Yesus, dan ini Petrus yang berbicara. Dialah yang ditinggikan Allah ke tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Untuk memberikan pertobatan kepada Israel dan apa? Dan pengampunan dosa. Apa yang digambarkan oleh upacara harian? Apakah pembersihan bait suci atau pembersihan orang berdosa? Hal itu adalah membersihkan orang berdosa menurut Alkitab. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Ketika kita bertobat, ketika kita mengaku dosa kita, ketika kita percaya dalam Yesus Kristus. Dan kita klaim Dia sebagai Imam Besar kita. Yesus mengambil hidupnya dan kematiannya dan memperhitungkannya kepada kita. Dan Dia memandang kita seolah-olah kita tidak pernah berdosa.
Dengan kata lain, kita diampuni. Kita dibersihkan dari dosa kita. Apakah ini jelas? Nah, dengarkan. Upacara bait suci itu tidak berakhir di situ. Karena saat orang berdosa itu diampuni dosanya, Alkitab katakan bahwa imam akan membawa darah binatang kurban masuk ke dalam bait suci. Dan dia akan memercikkan darah itu di dalam bait suci. Nah, di mana catatan dosanya berada pada saat ini? Dosanya tidak lagi berada pada orang yang berdosa. Dosanya telah dipindahkan ke binatang kurban. Dengan kata lain, darah binatang kurban itu menjadi ternoda oleh dosa. Karena mengandung dosa orang berdosa itu. Maka ketika darah itu dibawa masuk ke dalam bait suci, apa yang terjadi dengan bait suci itu? Bait suci menjadi apa? Menjadi ternoda oleh catatan dosa yang dipindahkan melalui darah binatang kurban. Nah, satu pertanyaan yang diajukan orang. Mereka berkata, bagaimana mungkin bait suci yang suci itu bisa ternodai oleh kekotoran dosa? Nah, saya tanyakan kembali kepada mereka, kata saya. Bagaimana mungkin Yesus Kristus yang amat sangat suci bisa membawa dosa pada dirinya? Nah, mari kita perhatikan mengenai Yesus di dalam Ibrani 7 ayat 26. Apa yang dikatakan mengenai Yesus Kristus? Ibrani 7 ayat 26 berkata, sebab imam besar yang demikianlah yang layak bagi kita. Yang kudus. Yang tanpa salah. Tanpa noda. Terpisah dari orang-orang berdosa. Dan lebih tinggi dari segala langit. Apakah Yesus tak bernoda, sempurna dan tak bercacat celah, ya atau tidak? Dia adalah kudus. Tapi apakah Yesus mengambil dosa dan memikulnya sendiri walaupun faktanya dia itu suci? Tentu saja. Perhatikan 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21, di sini dikatakan, oleh dia, yaitu Allah Bapa, membuat dia, yaitu Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuat Bapa menjadi, apa? Dosa demi kita. Dia tidak mengenal dosa, tapi dia dibuat menjadi apa? Menjadi dosa demi kita, supaya kita boleh memiliki kebenaran Tuhan di dalam dia. Nah, dosa yang dipikul Yesus bukan dosanya sendiri. Dosa itu asing bagi Kristus. Dosa itu diperhitungkan kepadanya, dimasukkan sebagai tanggungannya namun bukan miliknya. Namun, dia yang adalah makhluk yang suci, menanggung apa? Dosa. Demikian sama halnya bait suci itu adalah tempat suci. Tapi menanggung catatan apa? Catatan dosa. Namun itu bukanlah dosa Tuhan. Dosa siapakah itu? Dosa orang berdosa itu yang ditempatkan di bait suci. Apakah Anda jelas dalam hal ini? Ini amat sangat penting. Nah, marilah kita perhatikan apa yang Alkitab katakan mengenai pemindahan dosa dari imam ke dalam bait suci. Dan ada 2 cara pemindahannya. Marilah bersama saya ke Imamat 4 ayat 5-7. Kita bisa ambil banyak contoh dari Imamat 15 pasal pertama. Saya hanya memilih satu secara acak, karena kita tidak punya waktu untuk mempelajari semuanya, masing-masing ada nuansanya sendiri. Perhatikan Imamat 4 ayat 5-7. Ini salah satu cara pemindahan dosa orang berdosa ke dalam bait suci melalui darah. Dikatakan di sini, imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu. Dalam hal ini binatangnya adalah lembu karena kurban persembahan itu adalah untuk para pemimpin bangsa Israel. Maka dikatakan, imam diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu. Lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu. Dan memercikkan sedikit dari darah itu. 7 kali di hadapan Tuhan. Di depan tabir penyekat tempat kudus. Ini adalah tabir yang memisahkan bilik suci dari bilik maha suci. Jadi apakah darah kurban dipindahkan ke dalam bait suci? Tentu saja. Dan bersama dengan darah itu, apa yang ikut dipindahkan ke dalam bait suci? Dosa yang berada dalam darah itu. Nah, ada cara yang lain memindahkan dosa ke dalam bait suci. Dan itu adalah jika imam besar atau imam-imam di bilik suci memakan daging kurban. Nah, perhatikan Imamat 10 ayat 17-18. Imamat 10 ayat 17-18. Musa agak marah karena mereka tidak melakukan hal itu. Perhatikan apa katanya kepada para imam yang memakan kurban tetapi tidak dengan cara yang seharusnya. Musa berkata, "Mengapa tidak kamu makan korban penghapus dosa itu di tempat kudus? Bukankah itu sesuatu bagian maha kudus? Dan Tuhan memberikannya kepadamu supaya kamu mengangkut kesalahan umat itu? Mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan? Lihat, darahnya itu tidak dibawa masuk ke dalam tempat kudus.
Seharusnya kamu memakannya di tempat kudus seperti yang telah kuperintahkan. Anda lihat, dosa dipindahkan ke dalam bait suci. Baik melalui darah atau dipindahkan ke dalam bait suci. Oleh imam-imam dengan memakan daging kurban di dalam bait suci. Sekarang, pertanyaannya adalah, bagaimanakah ini digenapi oleh antitype-nya? Bagaimana ini digenapi dalam kenyataannya? Marilah bersama saya ke Ibrani 9 ayat 11-12. Karena Anda tahu, yang baru kita bahas adalah simbolisme dalam perjanjian lama. Tapi bagaimanakah ini digenapi dalam kenyataannya di dalam bait suci yang lebih agung di surga? Ibrani 9 ayat 11-12, dikatakan di sini. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar dari hal-hal yang baik yang akan datang. Dari kemah yang lebih besar dan apa? Bait suci yang lebih sempurna. Yang bukan dibuat oleh tangan manusia artinya bukan yang dari dunia ini. Terjemahan lebih baik, bukan dari ciptaan. Bukan dengan darah domba jantan atau anak lembu. Melainkan dengan darahnya sendiri. Ia telah masuk satu kali ke mana? Ke dalam tempat yang kudus, saya membaca dari KJV yang lebih akurat. Satu kali ke tempat yang kudus. Setelah mendapatkan penebusan yang kekal bagi kita. Jadi pada waktu imam masuk ke bilik suci dari bait suci dan memercikkan darah. Itu melambangkan bahwa Yesus membawa darahnya sendiri ke dalam bait suci. Dan jika kita berbuat dosa, dosa kita dipindahkan kepada Kristus. Dan Kristus yang membawanya masuk ke bait suci dengan kata lain, dosa kita tercatat di dalam bait suci. Tirai itu dengan kata lain, itu melambangkan kitab-kitab di surga. Apakah Tuhan di surga mempunyai catatan mengenai kehidupan kita? Apakah Dia mencatat kata-kata kita? Yesus berkata di Matius 12, bahwa menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan disalahkan. Apakah Dia mencatat segala perbuatan kita? Alkitab katakan, kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Apakah Dia mencatat segala hal yang kita sembunyikan? Pengkhotbah 12 pada 2 ayat yang terakhir dikatakan bahkan segala hal yang tersembunyi akan dihadapkan dalam penghakiman. Dengan kata lain, Tuhan memiliki salinan atau catatan semua dosa, atau catatan dosa yang masuk ke dalam bait suci melalui darah. Nah, Anda jangan pikir bahwa hal ini menakutkan bagi Anda. Wah, dosa-dosaku tercatat di atas sana. Dengarkan, jika Anda sudah taruh dosa-dosa itu di bait suci melalui darah, Anda tidak perlu khawatir. Jika Anda tidak taruh di bait suci, dengan bertobat dan mengakuinya ke dalam bait suci melalui darah, maka dosa-dosa itu masih ada pada diri kita. Jadi pastikan, kita datang kepada Yesus Kristus dengan berani. Dan kita kirim dosa-dosa kita ke dalam bait suci. Supaya saat itu dicatat di dalam kitab. Kata, sudah diampuni, tertulis di samping dosa-dosa itu pada kitab itu. Nah, pada waktu dosa-dosa itu dibawa masuk ke dalam bait suci. Bagaimana keadaan bait suci itu? Bait suci menjadi kotor oleh catatan-catatan dosa. Dosa-dosa itu memang sudah diampuni. Tetapi dosa-dosa itu tetap tercatat di dalam bait suci. Jadi apa yang harus diperbuat? Pada suatu saat nanti bait suci itu perlu diapakan? Bait suci itu perlu dibersihkan dari catatan dosa. Apakah orang berdosa itu sudah diampuni? Ya. Bisakah orang berdosa itu pulang dan tidur nyenyak? Tentu saja, orang berdosa itu bisa merasa lega. Karena dia telah menyerahkan dosa-dosanya kepada pembelanya di bait suci. Dan pembela telah menaruh dosa-dosa itu di bait suci, ditutup oleh darahnya. Itu kabar baik. Ya, ada yang mengatakan, orang-orang Advent itu tidak punya jaminan keselamatan. Sebab mereka percaya dosa-dosa mereka tertulis di surga. Ya, memang tertulis di surga, tapi sudah tertutup oleh darah Kristus. Yang sebenarnya justru itulah kabar baik. Anda tahu, jika dosa-dosa itu tidak berada di atas sana, di manakah dosa-dosa itu? Dosa itu masih di sini, lebih baik Anda kirim dosa-dosa itu ke sana. Itulah jaminan kita yang terbesar, lewat pertobatan. Dan lewat pengakuan. Dan melalui percaya pada jasa Kristus. Jadi dengan kata lain, bait suci itu, walaupun dosa bukan milik bait suci. Dosa itu asing bagi bait suci. Bait suci menyerap dosa-dosa ini. Walaupun dosa-dosa ini bukan milik bait suci. Sama seperti Yesus mengambil dosa kita yang bukan miliknya. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Nah, apakah orang berdosa dibersihkan pada upacara harian bait suci? Ya. Apakah bait suci dibersihkan pada upacara harian? Tidak. Melalui upacara harian itu bait suci menjadi kotor. Jadi apa yang harus dilakukan pada bait suci? Bait suci perlu dibersihkan. Apakah Alkitab berbicara tentang pembersihan bait suci? Mari kita baca Daniel 8 ayat 14 yang sudah pernah kita baca sebelumnya. Daniel 8 ayat 14 berkata, maka ia menjawab kepadaku, sampai lewat 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan, apa? Tempat kudus itu akan dibersihkan. Dan bait suci yang manakah ini? Itu adalah bait suci yang di surga, kita sudah pelajari pada seminar sebelumnya.
Perhatikan juga di Ibrani 9 ayat 23. Ayat ini memberitahukan bahwa ada sesuatu di surga yang dikotori, yang perlu dibersihkan. Ibrani 9 ayat 23 dikatakan, itu sebabnya perlu bahwa benda salinan yang ada di sorga haruslah ditahirkan oleh ini, darah kurban. Tapi benda-benda sorgawi sendiri oleh kurban yang lebih baik daripada ini. Apakah bait suci di dunia dibersihkan oleh kurban, oleh darah hewan yang dicurahkan? Ya, haruskah benda-benda surgawi dibersihkan oleh darah yang lebih baik daripada darah yang dipakai untuk membersihkan bait suci dunia masa perjanjian lama? Tentu saja. Nah, kapankah bait suci itu dibersihkan? Bait suci itu dibersihkan sekali setahun, yang dikenal sebagai hari pendamaian atau hari Grafirat. Jadi kita perlu mencermati upacara dari hari pendamaian ini. Sesuai Imamat 16 ayat 7 pada hari pendamaian, 2 ekor kambing dipilih. Kemudian dibuang undi. Yang satu akan menjadi kambing untuk Tuhan. Sedangkan yang kambing lainnya akan menjadi kambing yang akan dihalaukan, atau untuk Azazel. Marilah kita baca di Imamat 16 ayat 7. Imamat 16 ayat 7. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan, dan membawanya ke hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Jadi, ada 2 ekor kambing, satu untuk Tuhan, dan yang satu untuk Azazel, dan keduanya dibawa ke pintu kemah pertemuan. Nah, ada orang bertanya, mengapa hal ini harus dibuat demikian? Mengapa harus ada satu kambing untuk Tuhan dan satu untuk Azazel? Nah, kambing untuk Tuhan tujuannya adalah untuk membersihkan bait suci. Kita perlu lebih dulu memahami hal ini. Nah, dosa-dosa siapakah yang akan terlihat pada hari pendamaian? Apakah dosa-dosa semua orang-orang fasik akan terlihat di hari pendamaian? Dosa-dosa siapa sajakah yang terlihat untuk dipertimbangkan di pendamaian? Hanya dosa-dosa yang selama 1 tahun itu telah apa? Telah dibawa masuk ke bait suci melalui darah. Dan mungkin ada yang berkata, mengapa Tuhan harus memeriksa catatan di bait suci surgawi? Bukankah Dia telah mengampuni dosa orang berdosa ketika Dia akui dosanya dan bertobat dan percaya pada jasa Kristus? Apakah itu belum cukup? Coba saya jelaskan. Apakah semua orang Kristen benar-benar Kristen yang sejati? Apakah ada Kristen yang palsu? Jika Anda tidak percaya, saya berikan beberapa contoh. Yesus katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Apakah mereka orang-orang Kristen? Tentu saja. Yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Banyak yang berseru kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah kami melakukan mujizat demi namamu? Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah mengusir setan demi namamu? Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Dan Yesus akan berkata, ya, terima kasih sudah memakai namaku. Marilah, kalian adalah milikku. Tidak. Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Apakah Alkitab katakan bahwa bahkan ada pelayan-pelayan yang menyamar sebagai hamba Tuhan yang benar? Tentu saja. Apakah Alkitab katakan bahwa ada gandum dan lalang di jemaat? Tentu saja. Apakah Alkitab katakan bahwa pukat Injil akan mengumpulkan ikan yang baik dan yang buruk? Dan mereka perlu dipisahkan, maksudnya ini adalah penghakimannya. Apakah Alkitab katakan bahwa ada anak darah yang bijak dan juga yang bodoh? Apakah semuanya itu mengaku sebagai orang Kristen? Ya, sebab semuanya membawa lampu yang melambangkan Alkitab, dan mereka semua punya sejumlah minyak. Jadi apakah ada orang-orang yang mengaku percaya Yesus Kristus, tetapi mereka adalah penganut yang palsu? Tentu saja. Haruskah Yesus membawa nama-nama itu ke penghakiman untuk membuktikan siapa yang benar-benar bertobat dari dosa-dosanya, dan mengakui dosa-dosanya dan percaya pada jasa Yesus? Dan kehidupan mereka menunjukkan bahwa imannya hidup. Benar atau tidak? Tentu saja. Dengan kata lain, tujuan penghakiman adalah untuk menyatakan apakah pertobatannya benar-benar murni atau tidak. Hanya mereka yang mengakui nama Yesus Kristus yang akan diperiksa semasa tahap masa penghakiman ini, sebab seperti yang saya sudah katakan, pada waktu Yesus datang, Dia akan membawa mereka pulang. Jadi sangatlah penting dipastikan siapa yang layak dibawanya pulang. Dia harus menyatakannya kepada alam semesta, inilah milikku. Dia akan membuka catatan-catatannya dan dia akan menunjukkan apakah mereka itu murni atau tidak.
Dan para makhluk surga akan berkata, engkau benar dalam setiap keputusanmu. Mereka ini benar-benar yang murni, dan itu yang palsu. Sebab itu dua kambing jantan dipilih. Perhatikan Imamat 16 ayat 8-9. Dikatakan di sini, lalu Harun harus membuang undi pada kedua kambing jantan itu. Yang satu diundi bagi Tuhan dan yang satu sebagai kambing Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan, yang kena undi bagi Tuhan itu. Dan mengolahnya sebagai, apa? Mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Jadi siapakah yang dilambangkan kambing yang pertama itu, kambing Tuhan? Kambing untuk Tuhan melambangkan Yesus Kristus. Nah, dengarkan baik-baik yang saya hendak katakan. Beberapa tahun yang lalu ada seorang teolog dari gereja Advent. Saya tidak akan menyebut namanya. Yang mengatakan bahwa hari pendamaian terjadi pada waktu Yesus disalibkan. Dan Pastor Jensen tahu siapa yang saya bicarakan. Nah, perhatikan ini. Ada satu aspek dari hari pendamaian yang digenapi di salib. Yaitu aspek kurban dari hari pendamaian itu yang digenapi di salib. Yesus tidak mati lagi di tahun 1844. Dia mati satu kali untuk selamanya. Dengan kata lain, kematian yang dideritanya 2000 tahun yang lalu. Darah itulah yang dia gunakan untuk membersihkan bait suci. Dengan kata lain, aspek kurban dari hari pendamaian itulah yang terjadi di salib. Tapi itu bukan berarti bahwa semua mengenai hari pendamaian itu terjadi pada waktu penyaliban. Hanya korban itu sajalah. Kambing yang dikorbankan pada hari pendamaian itu, yang melambangkan Yesus pada waktu 2000 tahun yang lalu, mengorbankan dirinya sendiri dan memberikan darahnya. Apakah hal ini sudah jelas? Sekarang dengarkan baik-baik. Kata-kata yang digunakan dalam Imamat pasal 16. Kata-katanya dalam bentuk kata benda tunggal di Imamat 1-15. Tiba-tiba berubah menjadi bentuk kata benda jamak di dalam pasal 16. Bukan lagi dosa, tapi dosa-dosa. Bukan lagi kejahatan, tapi kejahatan-kejahatan. Bukan lagi kenajisan, tapi kenajisan-kenajisan. Sebab yang dikerjakan pada hari pendamaian adalah pembersihan dari gabungan dosa setiap orang di perkemahan Israel. Bukan lagi urusan perorangan, melainkan pembersihan apa? Pembersihan seluruh catatan dosa di dalam bait suci. Nah, marilah kita baca Imamat 16 ayat 15-16. Imamat 16 ayat 15-16. Dikatakan, lalu ia menyembelih kambing itu, sebagai korban penghapus dosa bagi bangsa itu. Membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan. Dan memercikkannya ke atas tutup pendamaian. Dan di depan tutup pendamaian itu. Demikian ia adakan pendamaian tempat kudus itu. Sekarang perhatikan perkataannya, oleh sebab segala kenajisan. Sebenarnya, kenajisan-kenajisan dalam kata Ibrani, dari umat Israel. Dan sebab segala pelanggaran-pelanggaran mereka. Karena segala dosa mereka. Apakah pekerjaan ini bagi keseluruhan umat? Tentu saja. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan itu. Yang tetap berada di antara mereka. Di antara segala kenajisan mereka. Dan tahukah Anda, ketika hari pendamaian ini berakhir, bait suci dan seluruh umat sudah dibersihkan. Dari semua catatan dosa yang telah dibawa masuk ke dalam bait suci. Marilah kita baca itu di Imamat 16 ayat 30, lalu kita akan melompat ke ayat 33. Karena pada hari itu, imam harus mengadakan pendamaian bagimu, untuk mentahirkan kamu supaya kamu boleh, apa? Ditahirkan, dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Lalu ia harus mengadakan pendamaian bagi tempat maha kudus. Dan ia harus mengadakan pendamaian bagi kemah pertemuan dan bagi mezbah. Juga diadakan pendamaian bagi para imam dan seluruh bangsa itu dari jemaah itu. Dan ketika hari pendamaian itu berakhir, semua orang sudah bersih. Umatnya sudah bersih, bait sucinya sudah bersih. Imam-imamnya sudah bersih, perkemahannya sudah bersih. Dengan kata lain, semua dosa telah dihapus dari perkemahan Israel. Nah, ada sesuatu yang sangat penting. Yaitu ketika hari pendamaian berakhir. Semua kasus dosa di Israel sudah diputuskan. Penggenapannya telah kita pelajari dalam pembahasan sebelumnya. Apa yang terjadi ketika pelayanan bait suci berakhir? Ketika pintu rahmat telah ditutup. Ketika bait suci sudah dibersihkan. Apakah akan datang suatu saat di mana Tuhan akan menutup pelayanan bait suci? Dan dia akan berkata, barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar, barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya.
Masih bisakah kita membawa dosa-dosa kita ke bait suci hari ini? Masih bisakah kita mengakui dosa-dosa kita dan beroleh pengampunan? Dan dosa-dosa itu ditutupi oleh darah dalam bait suci? Masih bisa. Tapi akankah tiba waktunya kita tidak lagi bisa membawa masuk dosa kita ke dalam bait suci melalui darah? Tentu saja. Perhatikan Wahyu 15 ayat 5-8. Wahyu 15 ayat 5-8, kita sudah pernah membaca ini sebelumnya, tapi mari kita baca lagi. Kemudian daripada itu aku melihat, dan tampaklah kemah kesaksian di sorga terbuka. Dan dari bait suci itu keluarlah ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu. Memakai lenan putih bersih dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu, 7 cawan emas berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup selama-lamanya. Apakah cawan sudah penuh pada saat itu? Apakah belas kasihan kemurahan Tuhan sudah berakhir? Murka Tuhan akan segera dicurahkan. Sekarang perhatikan ayat 8. Dan bait suci itu dipenuhi asap kemuliaan Allah dan kuasanya. Dan tak seorang pun dapat memasuki bait suci itu. Hingga ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu terjadi semuanya. Bisakah kita masuk ke bait suci hari ini melalui darah Yesus? Masih bisakah dosa kita masuk ke bait suci apabila kita bertobat, dan mengakui dosa-dosa kita dan percaya Yesus Kristus? Tentu saja, tapi akan datang saatnya kita tidak akan bisa masuk lagi. Ini bukan berbicara mengenai masuk secara badani. Ini berbicara mengenai masuk dengan iman. Dengan iman datang menghampiri takhta kasih karunia dengan berani. Sebagaimana dikatakan di pasal 4 kitab Ibrani. Apakah Anda paham bagaimana kita bisa menghampiri bait suci surgawi sekarang? Kita datang dengan berani melalui Yesus Kristus. Kita juga sudah menyimak di seminar sebelumnya. Wahyu 22 ayat 11 di mana dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus benar. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus kudus. Apakah ini terdengar seperti segalanya sudah tamat? Dengan kata lain, akan datang waktunya jika kita masih tetap cemar. Pelayanan bait suci sudah ditutup, kita tidak bisa membawa dosa lagi ke dalam bait suci. Dan dengan demikian kita akan cemar seterusnya. Nah, marilah kita bahas peristiwa terakhir yang dilaksanakan di hari pendamaian. Sebab yang sudah dilakukan adalah dosa telah dibersihkan di bait suci. Apakah Anda tahu kambing Tuhan dikorbankan untuk membersihkan bait suci? Darahnya membersihkan bait suci? Tapi masih ada satu upacara penting lagi yang harus dilaksanakan. Perhatikan Imamat 16 ayat 20-22. Setelah bait suci dibersihkan oleh imam besar, oleh darah kurban. Alkitab katakan bahwa imam besar akan pergi ke pintu kemah pertemuan. Dengan kata lain ini adalah di pelataran, yaitu pintu yang menuju ke bilik suci. Alkitab katakan bahwa imam besar akan meletakkan kedua tangannya di atas kepala kambing Azazel. Pada waktu itu bait suci sudah dibersihkan oleh darah kambing yang untuk Tuhan itu. Tapi kini imam besar membawa semua kejahatan dan semua dosa. Dia menaruhnya dengan kedua tangannya di atas kepala kambing Azazel itu. Dan dia akan mengakui dosa-dosa itu di atas kepala kambing Azazel ini. Mari kita baca Imamat 16 ayat 20. Dikatakan, setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan dan mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang hidup itu. Coba saya tanya, apakah bait suci sudah didamaikan dan dibersihkan ketika upacara kambing Azazel terjadi? Tentu saja, kambing Azazel itu tidak menyelamatkan Israel. Penyelamatan dan pembersihan bait suci sudah dilaksanakan. Perhatikan ayat 21. Harun harus meletakkan kedua tangannya di atas kepala kambing jantan hidup itu. Dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan-kesalahan, kata benda jamak, dari orang Israel. Segala pelanggaran-pelanggaran mereka, kata benda jamak, mengenai segala dosa-dosa mereka. Sebab semuanya sudah menumpuk. Diletakkannya itu ke atas kepala. Apa? Kepala kambing Azazel itu. Lalu melepaskannya ke mana? Ke padang gurun. Dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Ayat 22. Kambing jantan itu mengangkut sendiri segala kesalahan Israel ke tanah yang tidak ada penghuninya. Dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Ada dua ciri khas kambing itu. Kambing yang telah ditanggungkan kepadanya segala dosa itu. Kambing Azazel itu dibawa ke padang gurun. Ke tanah yang tidak ada, apa? Di mana tidak ada penghuninya. Nah, pertanyaan saya adalah, di manakah upacara ini digenapi? Mari kita ke Wahyu 20 ayat 1-3. Wahyu 20 ayat 1-3. Sekarang kita akan menyimak hal-hal yang menarik. Wahyu 20 ayat 1-3.
Ini segera setelah kedatangan Yesus yang kedua sebagaimana terdapat di pasal 19. Dikatakan, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut. Istilah jurang maut ini terjemahannya menyedihkan. Dalam kata Greka adalah abussos, yang seharusnya diterjemahkan kedalaman tempat yang dalam. Apakah Anda perhatikan kata ini sama yang terdapat di Kejadian 1 ayat 2? Di mana disebutkan kedalaman, pernahkah Anda membacanya? Dikatakan, bumi tidak berbentuk dan kosong. Dan kegelapan berada di atas permukaan. Apa? Kedalaman. Anda bertanya bagaimana Anda tahu abussos dalam bahasa Greka dan tehom dalam kata Ibrani? Sangat sederhana. Kita punya terjemahan kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Greka. Setiap kali muncul kata tehom dalam Kejadian 1 ayat 2. Dalam Perjanjian Lama bahasa Greka itu diterjemahkan ke kata abussos. Kalau begitu apa arti kata abussos? Itu menggambarkan bumi dalam kondisi yang bagaimana? Dalam kondisi di mana tidak berbentuk dan kosong. Dan dalam kegelapan dan tidak ada apa? Tanpa ada penghuninya, itu benar. Jadi itulah bumi, di mana hal itu sedang terjadi. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan rantai yang besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya lalu dicampakkan dalam jurang maut. Sekali lagi kata yang sama, kata abussos, kata tehom. Tempat di mana ada kegelapan dan kekacauan. Dan tempat itu kosong. Dan di mana tidak ada kehidupan karena belum ada penciptaan. Maka dikatakan di ayat 3, dan mencampakkan ke dalam jurang maut dan menutupnya. Dan memeteraikannya. Supaya ia tidak lagi menyesatkan bangsa-bangsa hingga berakhir masa 1000 tahun itu. Setelah itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Kondisi dunia seperti inilah yang dilihat oleh Yeremia. Perhatikan Yeremia 4, kita baca ayat 23-25. Banyak kata-kata yang serupa, sebenarnya Anda harus membaca mulai dari ayat 19 hingga ayat 29. Kita tidak cukup waktu membaca seluruh ayatnya, tapi kita akan baca ayat 23 hingga ayat 25. Dengarkanlah Yeremia menggambarkan dunia akan terlihat seperti apa sewaktu Yesus datang. Yaitu bumi ini tempat di mana iblis akan dirantai, selama 1000 tahun. Yeremia berkata, aku melihat ke bumi, ternyata campur baur dan apa? Dan kosong, sama seperti sebelum minggu penciptaan. Dan langit, tak ada apa. Tak ada cahaya, sama seperti sewaktu penciptaan. Aku melihat ke gunung-gunung, mereka bergoncang. Dan semua bukit pun bergoyang-goyang. Aku melihat, ternyata ada banyak manusia. Dikatakan, tidak ada manusia. Dan semua burung di udara sudah apa? Sudah lari terbang? Marilah kita baca ayat paralelnya. Yesaya 24, dan kita hanya akan membaca ayat 18-23. Ini menggambarkan kedatangan Yesus kedua kalinya. Dan apa yang akan terjadi pada saat Yesus datang. Yesaya 24 ayat 18. Mari kita mulai dengan ayat 19. Bumi remuk redam. Bumi terbelah. Bumi bergetar sangat hebat. Bumi terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Dan bergoyang seperti gubuk. Pemberontakannya berat membebaninya. Ia akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Akan tiba saatnya, saat kedatangannya kedua kali. Ketika keadaan bumi menjadi seperti itu, akan tiba saatnya. Tuhan akan menghukum tentara langit yang meninggikan diri. Dan raja-raja bumi di atas bumi. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan. Dimasukkan dalam jurang. Dan akan dimasukkan dalam penjara. Bukankah Wahyu 20 berbicara mengenai setan ditahan dalam penjara? Tentu saja, tapi di sini termasuk juga malaikat-malaikat setan. Tentara langit yang meninggikan diri tersebut itu adalah setan dan malaikat-malaikatnya. Lalu dikatakan, mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan. Dan akan ditutup dalam penjara, tapi perhatikan. Ini bukan hukumannya terakhir. Sebab dikatakan, sesudah beberapa waktu kemudian mereka akan dihukum. Berapa lamakah beberapa waktu itu menurut di kitab Wahyu? Selama 1000 tahun. Lalu setelah 1000 tahun maka Yerusalem baru pun muncul. Jika Anda baca Wahyu 21 dan 22, hal itu pun tertulis di sini. Dikatakan, bulan purnama akan tersipu-sipu, dan matahari terik akan menjadi malu. Ingat, kita pernah bahas hal itu bahwa matahari dan bulan tetap ada. Tapi, mereka itu akan dikalahkan oleh kemuliaan Tuhan. Sebab itu dikatakan, bulan purnama akan tersipu-sipu, dan matahari terik akan malu sebab Tuhan semesta alam akan memerintah. Di mana? Di Gunung Sion dan di Yerusalem ini di Wahyu 21 dan 22. Dan di hadapan para tua-tua umatnya dengan kemuliaannya.
Nah, coba saya membacakan pernyataan Ellen White mengenai upacara kambing Azazel ini. Dia berkata, sekarang peristiwa-peristiwa itu terjadi ini dari buku The Great Controversy halaman 658. Sekarang peristiwa-peristiwa itu terjadi seperti yang diramalkan sebelumnya dalam upacara hikmat terakhir pada hari pendamaian. Bila mana pelayanan dalam bilik yang maha suci telah diselesaikan. Dan dosa-dosa orang Israel telah dipindahkan dari bait suci oleh jasa darah korban persembahan karena dosa. Lihat, dosa pun sudah ditangani. Bait suci pun sudah dibersihkan. Ellen White melanjutkan. Kemudian kambing jantan, Azazel, dihadapkan hidup-hidup di hadapan Tuhan. Dan di hadapan jemaat, imam besar menanggungkan kepadanya segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka. Apapun juga dosa mereka, ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu. Lalu dia melanjutkan. Dengan cara yang sama, bila mana pekerjaan pendamaian di dalam bait suci surgawi telah diselesaikan. Kemudian di hadapan Allah dan malaikat-malaikat surgawi. Serta rombongan umat tebusan, dosa-dosa umat Allah akan ditanggungkan ke atas setan. Ia akan dinyatakan bersalah atas segala kejahatan yang telah dilakukannya. Dan sementara kambing jantan dihalau ke tempat yang tidak berpenduduk. Demikianlah juga setan akan dihalau ke dunia yang sudah kosong gersang dan tandus ini. Yang tidak lagi berpenduduk dan yang telah menjadi gurun yang suram. Bukankah sungguh mengagumkan paralel antara hari pendamaian di Perjanjian Lama, dengan apa yang akan terjadi pada zaman akhir? Nah, kebanyakan pakar Alkitab berpikir bahwa kedua kambing itu melambangkan Yesus Kristus. Tapi kedua kambing itu tidak menggambarkan Yesus Kristus. Sebab Alkitab katakan kambing yang satu untuk Tuhan, dan yang lain untuk Azazel. Perhatikan Imamat 16 ayat 7-8. Imamat 16 ayat 7-8. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan membawanya di hadapan Tuhan. Di depan pintu kemah pertemuan. Lalu Harun harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu. Satu bagi Tuhan dan yang satu lagi sebagai kambing Azazel. Bagaimana bisa dikatakan, satu bagi Tuhan dan yang satu kambing Azazel, lalu kita katakan keduanya untuk Tuhan? Sudah jelas bahwa satu untuk Tuhan dan yang satunya lagi adalah kambing Azazel. Tentunya, hanya ada satu kambing yang melambangkan Yesus. Dan yang satu lagi melambangkan seteru dari Yesus Kristus. Ada yang berkata, gereja Advent percaya bahwa iblis juru selamat mereka karena iblis yang menanggung dosa mereka. Dengarkan. Mari kita baca Imamat 16 ayat 20 dan Anda akan melihat bahwa bukan itu yang kita percayai. Apakah kurban kambing Tuhan sudah dilakukan pada saat itu? Apakah semua dosa sudah dibersihkan dari bait suci pada saat itu? Ya, jadi, sebenarnya apakah yang membersihkan bait suci? Darah Kristus itulah. Hanya setelah itulah kambing yang satu itu ada. Telah dibebani dosa-dosa karena dialah lambang, asal mula dan penghasut dosa. Seandainya bukan karena dia, tidak ada dosa di alam semesta. Perhatikan Imamat 16 ayat 20. Dikatakan di sana, sesudah ia selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus. Yaitu setelah ia selesai melakukan pembersihan bait suci. Dikatakan, sesudah ia selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus, kemah pertemuan dan mezbah. Ia harus mempersembahkan, apa? Kambing jantan yang hidup. Apakah dosa sudah dibersihkan dari hidup umat dan dari bait suci pada saat itu? Tentu saja. Nah, lagi pula kambing untuk Azazel ini dipersembahkan dalam keadaan hidup. Jadi kambing itu tidak bisa menjadi pendamai dosa. Apa yang bisa mendamaikan dosa? Perhatikan Ibrani 9 ayat 22, dikatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada apa? Tidak ada pengampunan dosa. Dengan kata lain, kambing yang satu ini dipersembahkan dalam keadaan hidup. Kambing itu tidak dikurbankan untuk pengampunan dosa. Lagi pula, dan ini sangat penting. Beban dosa-dosa itu ditimpakan ke atas kambing Azazel ini. Sementara Alkitab katakan bahwa dosa-dosa kita umat manusia, dipikul dengan sukarela oleh Yesus Kristus sendiri. Akhirnya, dan ini adalah argumentasi yang paling meyakinkan. Kitab Wahyu mengikuti urut-urutan pelayanan bait suci Yahudi secara persis. Saya bahas secara singkat, kita tidak punya waktu untuk membaca semua ayatnya. Jika kita membaca Wahyu 1 ayat 4-5, ini seharusnya ada di daftar. Di sana dikatakan bahwa Yesus mencurahkan darahnya dan menyucikan dosa kita. Ini berkaitan dengan apa? Dengan upacara harian bait suci. Lalu di pasal 1-3 Yesus sedang berjalan di antara ketujuh kaki dian. Dia berada di dalam bilik suci. Dalam seri tentang meterai. Pada pasal 4-7, Yesus berada di meja roti sajian. Pada seri tentang sangkakala,
Seri sangkakala dimulai dengan Yesus berada di mezbah ukupan. Anda perhatikan bagaimana perjalanannya. Pertama-tama adalah pengorbanan darahnya di pelataran. Lalu dia di antara kaki Dian. Lalu dia di meja roti sajian. Lalu dia di mezbah pedupaan. Berikutnya kira-kira kemanakah dia? Tentu saja ke bilik maha suci. Wahyu 11 ayat 19, berkata, bahwa bait suci di surga terbuka dan tampaklah tabut perjanjian. Lalu Wahyu 14, diserukanlah pekabaran tentang penghakiman. Anda lihat, bait suci terbuka maka sekarang kita harus menyerukan saat penghakiman. Bagaimana? Telah tiba. Tetapi setelah pekabaran 3 malaikat itu sudah disampaikan. Wahyu 14 ayat 14-20. Yang diikuti peringatan terakhir kepada dunia bahwa penghakiman sudah tiba. Maka dunia pun terbagi menjadi berapa kelompok? 2 kelompok. Pekabaran 3 malaikat. Pekabaran kita mengenai penghakiman membagi dunia menjadi 2 kelompok, sama seperti pekabaran Nuh. Lalu di pasal berikutnya dikatakan bahwa tak seorang pun yang bisa masuk lagi ke bait suci. Itulah ayat yang kita baca, sebab pintu rahmat sudah apa? Pintu rahmat sudah tertutup. Lalu setelah itu, pasal berikutnya kita jumpai mengenai malapetaka-malapetaka. Apakah itu masa kesusahan besar? Ya. Setelah pintu rahmat ditutup, tibalah masa kesusahan besar. Lalu pada pasal 19, kita dapati mengenai kedatangan Yesus yang kedua. Dia duduk di atas kuda putih dan bala tentara surga datang bersamanya. Lalu setelah itu apa? Di pasal 20 terdapat upacara kambing Azazel. Setan terpenjara di planet bumi di tempat yang tidak berpenghuni, karena semua pengikutnya sudah mati. Dan dunia ini menjadi padang belantara yang luas. Lalu setelah berakhirnya 1000 tahun, Tuhan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru di Wahyu 21 dan 22. Apakah Anda melihat urut-urutannya? Jelas dalam urut-urutan Wahyu. Upacara kambing Azazel tepat berada. Di mana kita bisa tebak sesuai dengan pola urut-urutan bait suci orang Ibrani dari Perjanjian Lama. Nah, Anda bertanya, bagaimana dengan orang-orang fasik? Kita sudah bahas mengenai setan. Sebab setanlah asal mula dan penghasut dosa, dia akan mengalami hukuman yang terakhir. Tapi bagaimana dengan orang-orang fasik? Dosa orang-orang fasik tidak akan ditanggungkan kepada iblis. Jadi siapa yang harus menanggung dosa orang-orang fasik? Orang-orang fasik itu sendiri. Karena mereka tidak mengikuti pekerjaan imam besar pada hari pendamaian. Nah, mari bersama saya ke Imamat 23 ayat 29-30. Pada hari pendamaian setiap orang di Israel harus fokus. Lalu apa yang terjadi? Sementara imam besar sedang membersihkan bait suci. Mereka harus menyelidiki hati mereka dan membersihkan hidup mereka dari dosa. Perhatikan Imamat 23 ayat 29-30. Barang siapa yang tidak menyelidiki hatinya pada hari itu, akan dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Anda lihat, umat harus berpuasa pada hari pendamaian. Mereka harus menyelidiki hati mereka pada hari pendamaian. Dan mereka tidak boleh bekerja pada hari pendamaian. Anda berkata, apakah itu berarti sejak 1844 kita tidak bekerja? Tidak. Alasan mengapa mereka tidak bekerja? Sebab pikiran mereka haruslah terpusat pada apa yang sedang terjadi di bilik maha suci. Jadi pekerjaan apapun yang kita miliki hari ini, jika itu mengalihkan perhatian kita dari memusatkan perhatian kepada apa yang dilakukan Yesus yaitu membersihkan bait suci. Dan bahwa Yesus mau membersihkan hidup kita dari dosa. Kita perlu berhati-hati terhadap segala yang mengganggu kita berkumpul di sekeliling bait suci. Karena semua orang harus berkumpul di sekeliling bait suci. Fokus pada apa yang dilakukan oleh imam besar. Imam besar mempunyai bel di sekeliling ujung jubahnya. Supaya umat Israel bisa mengikuti perjalanannya di dalam bait suci. Apakah kita bisa mengikuti apa yang Yesus sedang lakukan? Itulah sebabnya Tuhan memberikan kepada kita model dalam Perjanjian Lama. Supaya kita bisa memahami apa yang Yesus lakukan sekarang. Tahukah Anda, apa maksudnya, kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya? Itu adalah hal yang sangat serius. Perhatikan Mazmur 109 ayat 14-15 disebutkan maksud dari kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Itu artinya ingatan akan kita bakal dibuang untuk selamanya ketika orang-orang fasik dibinasakan, karena mereka harus menanggung dosa mereka sendiri. Kita boleh memutuskan untuk membiarkan Yesus yang menanggung dosa kita atau kita menanggungnya sendiri. Ada 2 cara untuk membayar dosa kita. Apakah Yesus yang membayar dosa kita, atau kita yang membayarnya sendiri? Saya mau Yesuslah yang membayarnya. Bagaimana dengan Anda sekalian? Mazmur 109 ayat 14-15. Inilah maksudnya, dibinasakan. Biarlah kesalahan nenek moyangnya. Ini berbicara mengenai Yudas. Biarlah kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat di hadapan Tuhan. Dan janganlah dihapuskan dosa ibunya. Biarlah itu selalu ada di hadapan Tuhan. Supaya ingatan kepada mereka dilenyapkan dari bumi.
Dan tahukah Anda di manakah manusia dibinasakan? Di mana orang-orang fasik dibinasakan di zaman Perjanjian Lama ketika ada pendosa yang sombong? Imamat 24 ayat 14 dan 23, memberitahukan kepada kita bahwa itu terjadi di luar perkemahan orang-orang saleh. Di manakah orang-orang fasik akan berada setelah berakhir masa 1000 tahun? Alkitab berkata bahwa iblis dan semua orang jahat akan berkumpul di luar perkemahan orang-orang saleh. Persis seperti yang kita temukan di Imamat 24 ayat 14 dan 23. Sekarang, pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan hari ini? Banyak orang Kristen berpikir kita harus bersenang-senang di gereja. Kita harus melompat-lompat dan berdansa dan semata-mata bersenang-senang. Sekarang saatnya Yesus membersihkan bait suci dan kita harus berkumpul di sana. Dan melalui kuasanya, membersihkan hidup kita dari dosa. Perhatikan Yoel 2 ayat 10-11 yang berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua. Dikatakan, di depan mereka bumi bergetar, langit bergoncang. Matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya karena pasukannya sangat banyak. Sebab kuatlah yang melaksanakan firman-Nya. Karena hari Tuhan itu hebat dan sangat mengerikan. Siapakah yang akan tahan? Dan jika kita lanjutkan membaca, marilah kita simak Yoel 2 ayat 12, yang menggambarkan hari pendamaian. Ayat 10-11 berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Lalu ayat 12-17 menggambarkan persiapannya. Dikatakan, oleh karena itu, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu dengan berpuasa, menangis dan berkabung. Koyakkanlah hatimu dan bukan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan, Allahmu. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia enggan menjatuhkan celaka. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat. Mari kita ke ayat 16. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah para tua-tua. Kumpulkanlah anak-anak dan bayi-bayi yang menyusu, baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara pelataran dan mezbah. Dan berkata, luputkanlah, ya Tuhan, umat-Mu. Semua ini menggambarkan hari pendamaian. Sikap apakah yang harus kita ambil pada hari pendamaian? Melalui kuasa Tuhan, kita semua harus mengalahkan dosa.